Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu untuk mempelajari mengenai linear programming dengan metode pembahasan simplex. Di mana perkenalkan terlebih dahulu saya Adinda Azmi sebagai moderator pada pembelajaran kali ini. Di mana beranggotakan 6 orang. Sebelum memasuki materi yang bakalan kita pelajari, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat berguna bagi kita semua. Baik, penjelasan dari yang pertama akan dijelaskan oleh anggota kelompok. Saya Septia Sari Ardani akan menjelaskan tentang karakteristik dalam linear programming dan metode simplex. Program linear adalah suatu teknik penyelesaian suatu masalah penentuan keputusan dengan cara menentukan terlebih dahulu fungsi tujuan, memaksimalkan atau meminimalkan, dan kendala-kendala yang ada dalam model matematis persamaan linear. Karakteristik persoalan dalam program linear sebagai berikut. Yang pertama, ada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tersedia beberapa alternatif untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, sumber daya dalam keadaan terbatas. Yang keempat, dapat dirumuskan dalam bentuk matematika, persamaan atau pertidaksamaan. Metode simplex adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan material yang telah diformulasikan dahulu ke dalam persamaan matematika. Program linear yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariabel. Saya Tia Ananda Mulyasari akan menjelaskan tentang linear programming. Ide linear programming pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli matematika asal Rusia bernama L.V. Kantorowicz yang bukunya yang berjudul Mathematical Methods in the Organization Planning of Production. Dengan buku ini dirumuskan pertama kali persoalan linear programming, namun cara-cara pemecahan persoalan ini di Rusia tidak berkembang dengan baik, dan ternyata para ahli di negara barat dan Amerika Serikat yang menggunakan cara ini dimanfaatkan dengan baik. Saya Marsana Clarissa akan membacakan tentang metode simplex. Pada tahun 1947, seorang ahli matematika dari Amerika Serikat yang bernama George B. Dantzig menemukan suatu cara untuk memecahkan persoalan-persoalan linear programming. Cara pemecahan ini dinamakan simplex method, yang diuraikan dalam bukunya Linear Programming and Extension. Selanjutnya, teori ini berkembang pesat sekali terutama di bidang kemiliteran yang menyangkut optimisasi dalam strategi perang dan di bidang-bidang lainnya. Saya Dinda Azmi akan menjelaskan mengenai tentang ketentuan dalam penyelesaian metode simplex, di mana beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian metode simplex yaitu 1. Fungsi kendala nilai kanan fungsi tujuan harus 0. 2. Nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut harus dikalikan dengan min 1. Fungsi kendala dengan tanda lebih kurang harus diubah ke bentuk sama dengan menambah variabel slack atau surplus. Variabel slack or surplus disebut juga variabel dasar. Penambahan slack variabel menyatakan kapasitas yang tidak digunakan atau tersisa pada sumber daya tersebut. Hal ini karena ada kemungkinan kapasitas yang tersedia tidak semudah digunakan dalam proses produksi. Tidak semua digunakan dalam proses produksi. 4. Fungsi kendala dengan tanda besar dari diubah ke bentuk kurang dari dengan cara mengkalikan dengan min 1, lalu diubah ke bentuk persamaan sama dengan ditambah variabel slack. Kemudian, karena nilai kanannya negatif, dikalikan lagi dengan min 1 dan ditambah artificial variable yaitu M. Artificial variable ini secara fisik tidak mempunyai arti dan hanya digunakan untuk kepentingan perhitungan saja. Ia dengan tanda sama dengan harus ditambah artificial variable atau M.
Baiklah, adapun contoh soal yang akan diberikan yaitu seorang pembuat kue mempunyai 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Ia ingin membuat 2 macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Untuk membuat kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Sedangkan untuk membuat kue apem dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Jika kue dadar dijual dengan harga 300 perak per buah dan kue apem dijual dengan harga 500 perak per buah, tentukanlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh pembuatan kue tersebut. Saya Aisyah Firmataina akan menjelaskan tentang cara penyelesaian contoh soal. Seorang pembuat kue mempunyai 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Kilogram tersebut diubah menjadi gram, yaitu 8.000 gram dan 2.000 gram. Ia ingin membuat 2 macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Kue dadar dibikin X dan kue apem bikin Y. Untuk membuat kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 10 gram tepung. Sedangkan untuk membuat kue apem dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Jika kue dadar dijual dengan harga 300 perak per buah dan kue apem 500.000 per buah, tentukanlah pendapat maksimum yang dapat diperoleh pembuatan kue tersebut. Pengerjaan pertama yaitu kita mencari fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah 300x ditambah 500y sama dengan P. Sedangkan fungsi kendalanya adalah 20x ditambah 50y kurang dari 8.000 dan 10x ditambah 5y kurang dari 2.000. Variabel pembantu. Variabel pembantu adalah 20x ditambah 50y ditambah R sama dengan 8.000, 10x ditambah 5y ditambah S sama dengan 2.000, sedangkan P dikurang 300x dikurang 500y sama dengan 0. Kita akan masuk ke step 2. Step 2 di mana kita menggunakan variabel pembantu, di mana variabel pembantu adalah 20x ditambah 50y ditambah R sama dengan 8.000, sedangkan 10x ditambah 5y ditambah S sama dengan 2.000. Dan P min 300x di min 300x kurang 500y sama dengan 0. Dari tabel berikut kita memasukkan nilai dari variabel pembantu, di mana kita mencari kolom negatif paling terbesar, dan kolom negatif paling terbesar terdapat di nilai Y. Baiklah, sekarang kita akan mencari baris kunci, di mana baris kunci mencari nilai K dibagi dengan nilai kolom kunci. 0 dibagi min 500 sama dengan 0, 8.000 dibagi 50 sama dengan 160, 2.000 dibagi 5 sama dengan 400. Dan dari nilai NK dibagi Y, nilai terkecilnya terdapat di R. Maka perpotongan antara baris kunci dengan kolom kunci terletak pada angka 50, sehingga angka kuncinya adalah 50. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tentukan nilai pada baris baru Y dengan cara angka-angka baris Y lama dibagi dengan angka kunci yaitu 50. 0 dibagi 50 sama dengan 0, 20 dibagi 50 sama dengan 2 per 5, 50 dibagi 50 sama dengan 1, 1 dibagi 50 sama dengan 1 per 50, 0 dibagi 50 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menentukan nilai baris baru P dengan cara baris P lama dikurang angka kolom kunci X lama dan baris baru Y. 1 dikurang min 500 dikali 0 sama dengan 1, min 300 dikurang min 500 dikali 2 per 5 sama dengan 100, min 500 dikurang min 500 dikali 1 sama dengan 0, 0 dikurang min 500 dikali 1 per 5 sama dengan 100, 0 dikurang min 500 dikali 0 sama dengan 0. Dan nilai NK-nya 0 dikurang min 500 dikali 160 adalah 80.000. Yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang tentukan nilai pada baris baru S dengan cara baris S lama dikurang angka kolom kunci X baris baru Y, yaitu 0
dikurang 5 dikali 0 sama dengan 0, 10 dikurang 5 dikali 2 per 5 sama dengan 8, 5 dikurang 5 dikali 1 sama dengan 0, 0 dikurang 5 dikali 1 per 50 sama dengan min 1 per 10, 1 dikurang 5 dikali 0 sama dengan 1. Dan nilai NK-nya adalah 2000 dikurang 5 dikali 160 adalah 1200. Dan di sini masih memiliki, dan di P masih memiliki angka negatif, yaitu negatif 100. Untuk membuat P-nya tidak memiliki angka negatif 100, kita akan melanjutkan dengan step ketiga. Baiklah, saya Rada Herani. Di sini saya akan menjelaskan step ketiga. Jadi pada step ketiga ini kita akan mengulangi lagi langkah-langkah pada step kedua, yaitu menentukan angka kunci, kolom kunci, dan juga baris kunci. Untuk kolom kunci sama seperti tadi. Kita lihat kolom mana yang mengandung nilai min terbesar, yaitu pada kolom X. Maka kolom kuncinya adalah kolom X. Lalu, untuk menentukan baris kunci, sama seperti tadi juga. Di sini pertama-tama kita harus membagi kolom NK dengan kolom X yang merupakan kolom kunci. Angkanya 80.000 dibagi minus 100 hasilnya minus 800, 160 dibagi 2 per 5 hasilnya 400, 1200 dibagi 8 hasilnya 150. Dan dari hasil pembagian tersebut, maka ditemukan baris S yang mengandung hasil pembagian yang memiliki angka positif terkecil, yaitu angka 150. Maka baris kuncinya adalah S. Setelah kita mengetahui baris kunci dan kolom kunci, kita juga akan mengetahui angka kuncinya. Jadi, perpotongan antara kolom kunci X dengan baris kunci S terletak pada angka 8. Sehingga angka kuncinya adalah 8. Jadi selanjutnya kita ubah baris S menjadi baris X. Sama seperti tadi, sekarang kita akan menentukan angka-angka pada baris X yang baru. Caranya adalah dengan membagi angka-angka pada baris S dibagi dengan angka kunci yaitu 8. Angka-angkanya yaitu 0 dibagi 8 sama dengan 0, 8 bagi 8 sama dengan 1, 0 bagi 8 sama dengan 0, minus 1 per 10 dibagi 8 sama dengan minus 4 per 5, 1 dibagi 8 sama dengan 1 per 8. Dengan NK tetap di angka 150. Jadi 150 itu hasilnya dari 1200 dibagi 8. Selanjutnya kita cari nilai pada baris P yang baru, yaitu dengan cara baris P lama dikurang buka kurung angka kolom kunci kita kalikan dengan baris baru X. Contohnya di sini 1 dikurang buka kurung min 100 dikali 0 hasilnya 1. Lalu minus 100 dikurang buka kurung minus 100 dikali 1 hasilnya 0. Lalu 0 dikurang minus 100 dikali 0 hasilnya 0. 100 dikurang buka kurung minus 100 dikali minus 4 per 5 hasilnya 20. Lalu 0 dikurang buka kurung minus 100 dikali 1 per 8 hasilnya 12,5. Dan terakhir itu 80 dikurang buka kurung minus 100 dikali 150 hasilnya 95.000. Selanjutnya, kita tentukan baris C yang baru. Sama caranya, namun angka kolom kuncinya yang berbeda. Di mana kita akan menggunakan angka kolom kunci 2 per 5. Perhitungannya sama seperti tadi. Baris C lama dikurang, buka kurung, angka kolom kunci dikali baris baru X. Di sini contohnya angka-angkanya itu 0 dikurang, buka kurung 2 per 5 dikali 0 hasilnya 0. Lalu 2 per 5 dikurang buka kurung 2 per 5 dikali 1 hasilnya 0. Lalu 1 dikurang buka kurung 2 per 5 dikali 0 hasilnya 1.
Lalu 1/50 dikurang, buka kurung 2/5 dikali minus 4/5 hasilnya 15/50. Lalu 0 dikurang buka kurung 2/5 dikali 1/8 hasilnya minus 2/40. Lalu yang terakhir itu 160 dikurang buka kurung 2/5 dikali 150, itu hasilnya 100. Nah, akhirnya kolom dan baris sudah terisi dengan angka-angka. Dan pada baris P sudah tidak ada lagi yang mengandung angka minus, yang artinya perhitungan ini sudah benar. Jadi, apa sih kesimpulannya? Jadi kita mendapatkan nilai akhir hasil dari X adalah 150, dari Y adalah 100, dari P adalah 95.000, dan P merupakan pendapatan maksimumnya. Kesimpulannya, untuk mencapai pendapatan maksimum, yakni 95.000, maka pembuat kue harus membuat kue dadar sebanyak 150 buah dan kue apem sebanyak 100 buah. Baiklah, telah sampai kita di akhir pembelajaran ini, di mana diakhiri dengan kesimpulan dari contoh soal yang sudah kita pelajari bersama-sama. Lebih dan kurang kami mohon maaf atas gangguan ataupun kesalahan kata pada penyampaian kami dalam pembelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga ilmu yang kita dapatin hari ini bisa berguna untuk kita kelak.